Kami Partai Kuli Bangunan mendukung Ganjar Pranowo. Partai Kuli Bangunan. Apa Bapak betul Pak pendukung FPI? Ada yang tanya. Apa betul Bapak pendukung FPI? Ada yang tanya. Pak. Mari Pak ya Pak. Mari. Bener ya Pak? Bapak mendukung FPI Pak. Cuma senyum-senyum aja nggak dijawab Pak Anies. Amin, presidenku. Amin. Ya. PO Bali. PPN bawa pulang. PO Go Bali ora dibungkus. Iya. Mandir bang keliling bang syariah bang mekar ketok-ketok pintu harian tempohan mingguan bang konol tanpa bunga hayang lunas eta hutang jual kebun kayu Albasia. Tahu bulat digoreng dadakan 500. Ada yang ngedit ada aja tukang edit, ada aja. Bapak mendukung FPI Pak. Bapak mendukung FPI Pak, nggak dijawab. Wartawan menanyakan hal seperti ini kepada Anies Baswedan terkait FPI, HTI dan rombongannya sejak 2017 lalu. Tapi nggak pernah ada satupun statement yang jelas, sikap Anies yang jelas terkait masalah ini. Iya sih. Tapi para pendukungnya selalu marah nih kalau dibilang Anies Baswedan adalah bapak politik identitas. Ya, mereka mengatakan bahwa lihat dong, selama di Jakarta nggak ada kan, selama Pak Anies memerintah nggak ada tuh aksi intoleran yang terjadi. Saya rasa ini cacat logika, karena rekam jejak yang harus dilihat bukan hanya selama memerintah, tapi bagaimana Anies Baswedan mendapatkan kekuasaan dalam pemerintahannya itu. Teman-temannya Pak Anies semua sih. Kita semua sangat jelas melihat bahwa FPI, HTI, dan rombongan radikalisme lainnya ini mendukung Anies Baswedan. Dan kemudian dengan senjata politisasi agama dan sentimen agama, Anies Baswedan memenangkan pilkada. Nah, jelas saja nggak ada lagi aksi-aksi intoleran selama Anies memerintah, karena kan yang menang junjungan Pak Anies. Tapi kalau kita lihat salah satu kebijakan Anies misalnya, tahun 2020 Anies Baswedan mengucurkan dana 2,84 triliun untuk dana ormas, ya. Dana ormas. 52 organisasi keagamaan dan yayasan yang ada di DKI Jakarta menerima dana ini. Nah, tapi anehnya tahun sebelumnya 2019 Anies Baswedan meminjam dana 180 miliar dari Bank DKI untuk komitmen fee Formula E. Dan lebih anehnya lagi, tahun 2021 Anies meminjam 1,2 triliun ke Bank DKI yang kemudian berkembang jadi 1,4 triliun untuk revitalisasi Ancol. Nah, ini kan nggak masuk akal menurut saya. Untuk Formula E dia pinjam dana, untuk revitalisasi Ancol pinjam dana. Tapi untuk dana ormas dana tersedia. Nah, jadi wajar Anies ketika Anies selesai memerintah di Jakarta, Habib Rizik teriak-teriak bahwa Anies adalah pemimpin yang tidak pernah mengecewakan mereka, pemimpin yang adil di mata mereka. Itu baru sekilas gambaran. Jadi ya semoga saja kita bisa lebih rasional, kita bisa membuka mata, melihat rekam jejak para calon baca pres ini dengan baik, meneliti semua yang telah mereka lakukan. Jangan hanya kita cuma terbuai oleh gagasan-gagasan, narasi-narasi yang penuh bunga yang entah akan dilakukan atau tidaknya. Salam Waras. Pak, nanya dong Pak. Apa Bapak betul Pak pendukung FPI? Tuh. Pak Anies nggak bakal jawab secara tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tuh Anies ditanya sama wartawan masalah FPI dan HTI tidak bisa menjawab ya. Masa itu bagi warga Indonesia, rakyat Indonesia yang cinta NKRI mau memilih pemimpin seperti itu? Tidak konsisten, tidak punya pendirian, itu mau dicalonkan memimpin negeri ini. Dia udah kelihatan senyumnya itu adalah pembohong.
Bisa nggak saya mengatakan kalau Sulawesi Selatan itu adalah poros Indonesia Timur? Ya. Jadi dengan Sulawesi Selatan kita bisa memotret Indonesia Timur tuh. Indonesia Timur itu kira-kira menang lah Anies di situ. Sama juga kalau kita memotret Sumatera. Sumatera kan kalau dilihat seluruh penampilan Anies di sana itu cuma ada 2 daerah kan, Bengkulu sama Jambi kalau nggak salah. Yang lainnya itu disapu bersih sama Anies tuh. Bisa nggak kawasan itu juga bisa kita potret? Apalagi sekarang nggak Jawa Timur ya. Jawa Timur. Di Jawa Tengah kalau nggak salah Ganjar juga agak turun ininya ya. Jawa Timur kita potret, Jawa Barat kita potret. Dengan begitu sebenarnya survei itu sekarang harus mulai dihadap-hadapan dengan yang disebut sensus, dan juga kawasan-kawasan itu bisa menjadi representasi sensus. Ya, kalau kita bicara di dalam, kan gini ya, ilmu sosial itu kan juga tidak boleh, dia kan harus holistik. Yes. Kita tahu bahwa sentrum daripada Indonesia Timur itu kan memang Sulawesi. Oke. Iya kan, kita nggak mengabaikan bahwa ada masyarakat lain di situ, di Papua, di Ambon, di apa segala kan. Tapi memang dari dulu kan pusat ilmu pertumbuhan apa segala itu kan memang ada di Sulawesi. Ya kan, jadi kalau di pusatnya sudah terjadi jutaan orang mengeluh-ngeluhkan Anies, ada ledakan di situ, maka kemudian kita kan harus percaya tentang konsistensi dari pikiran kita itu. Kadang-kadang orang bilang, oh nggak mungkin, gimana sih kita, bagaimana kan kita menjelaskan, ini kan kita mau jadi orang yang berpikir sehat atau bagaimana gitu loh, ada ilmunya atau enggak? Enggak lah, kalau Jawa Timur itu, Indonesia Timur, benar-benar kata Mas Bey tadi, ketika ada 1 juta orang numplek di Makassar mengeluh-elukan Anies dan Muhaimin, maka itu udah selesai. Kecuali nanti dalam kan masih ada 5 bulan ya. Ya mengeluhkan memang ada door prize. Mereka pengen dapat door prize. Ini pendukung Anies ini memang percaya diri kalau Anies akan menang 1 putaran. Kalkulasinya begitu matang dilihat dari masa yang hadir ketika Anies ada di wilayah tersebut. Dan menjadi patokan Indonesia Timur itu Makassar kemarin itu. Padahal kan mereka ke sana itu karena door prize-nya banyak, umroh, mobil. Ya, masih ada 5 bulan, tapi kita kan bicara per hari ini ya, per hari ini. Nah, kedua, saya menjelaskan bahwa Muhaimin itu adalah nomor 2 di Jawa Timur. Kemarin, ya kan? Oh, ininya ya, basis partainya. Prabowo itu setengah, hampir setengahnya. Jadi ini 4,2 juta, ya kan? Prabowo 2,1 juta, 4,2 juta perolehan suara Gerindra. Artinya figur Muhaimin dan Prabowo kalau diadu di Jawa Timur itu udah pasti jagoan si Muhaimin. Kita nggak bicara NU loh. Ganjar kalau dia identik dengan PDIP maka dia 4,3, beda 100.000 dengan Muhaimin. Nah, maka kalau ada survei-survei mengatakan kalau Ganjar misalkan di sana stabil dengan peristiwa Muhaimin pindah ke Anies, kita bilang oke, logik gitu loh. Tapi kalau Muhaimin pindah dari Prabowo ke Anies terus dia bilang Prabowo naik 6%, karena ada lembaga survei. Kan kita nggak masuk akal. Itu gimana sih gitu ya kan? Ya jangan gitu-gitu amat lah gitu ya. Nggak logik tuh ya. Iya boleh lah dapat sponsor dari mana, tapi ya rakyatnya nggak boleh dibilang begitu. Kalau Muhaimin pindah ke Anies maka suara Prabowo anjlok dan akan bisa jadi jatimnya dulu ya, kita jatimnya dulu. Bisa jadi lari ke ini juga kan. Pasti Anies. Insya Allah itu pasti nggak mungkin hukumnya dipindah ke Anies. Bagaimana orang PKB yang NU yang PKB ya, itu tidak melihat ada kebanggaan calon wakil presidennya adalah cucu dari pendiri NU. Mohon maaf ya Pak Ganjar, sampean ini hanya petugas partai aja sombong. Ya nauzubillah min zalik. Pak Ganjar jadi gubernur, tahu nggak gajinya duitnya dari siapa? Ya dari rakyatmu lah Pak. Sampean minta dicobloskan juga ke rakyat. Kalau aku mah ogah, belum jadi presiden aja udah kelihatan tabiatnya suka merendahkan orang gitu. Anda hanya ditugaskan untuk menjalankan keputusan itu selayaknya seorang petugas partai. Menjalankan keputusan. Ya, apabila Pak Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dengan usaha pemenangan, dan saya harus melaksanakannya, maka saya petugas partai. Anies itu ngaku petugas partai loh. Pendukungnya ngotot. Nah ini, dia bilang Anies bukan petugas partai. Yang benar, bahwa semua calon presiden adalah petugas partai. Karena dia dicalonkan oleh partai, dia mencalonkan melalui partai, itulah petugas partai. Jadi pengertian petugas partai itu adalah bahwa partai yang mencalonkannya. Apakah Anies mencalonkan tidak melalui partai? Coba jawab. Anies mencalonkan melalui apa? Independen kah? Enggak kan? Tidak. Nggak bisa juga. Tidak. Anies dicalonkan oleh partai, melalui partai. Itu artinya adalah Anies adalah petugas partai. Kamu masih mau menyangkal? Coba sangkal deh, sangkalah. Kamu punya argumentasi, silahkan apa argumentasimu? Pak Anies saja ngaku petugas partai. Anies adalah dicalonkan oleh partai dan semuanya. Ganjar pun juga dicalonkan oleh partai, Prabowo oleh partai. Itu semuanya petugas partai. Terus kemudian ada yang mengatakan Prabowo bukan petugas partai karena dia ketua. Bukan, tetap dia itu petugas partai karena partai adalah institusi. Sedangkan ketua umum itu adalah pelakunya.
Jadi ya tetap saja bahwa ketua umum itu menjalankan tugas-tugas partai. Kalau ketua umum melanggar aturan partai, ya tentu akan dilengserkan oleh anggota, karena anggota adalah merupakan pemegang mandat partai itu sendiri. Jadi kalau Anda selalu mengatakan, bukan Anda saja, mungkin banyak pendukung-pendukung Anies selalu mengatakan begitu. Seolah Anies itu paling suci, paling yang dicintai oleh rakyat, paling yang didukung oleh rakyat. Ya. Begitunya. Gitu. Kalau memang benar, mengapa elektabilitasnya paling rendah? Mestinya paling tinggi dong. Dan banyak orang juga mengatakan bahwa semuanya itu memang petugas partai, gitu loh. Nggak ada yang bukan petugas partai. Bahkan ada yang lebih ngeri lagi. Ketua buruh, partai buruh itu mengatakan bahwa Anies bukan petugas partai, malah karyawan partai. Ini kan malah menyakitkan. Karyawan partai. Mengapa disebut dia itu karyawan partai? Ya karena dia tidak punya kekuatan apa-apa. Nilai tawarnya nggak ada gitu loh. Katanya dicomot. Untuk urusan wakil calon presiden itu adalah urusan Anies katanya. Tapi kenyataannya kan tidak. Anies hanya yes man saja itu. Ini yang harus Anda ketahui. Jadi semua calon presiden dan wakil presiden adalah petugas partai. Nah, partai itu sendiri adalah merupakan gabungan rakyat juga gitu. Partai itu menjalankan amanat rakyat. Visi-visinya untuk rakyat gitu loh. Ya. Yeah. Itu. Jadi salah kalau Anda mengatakan bahwa Anies itu bukan petugas partai, tetap petugas partai. Kenyataannya dia tidak bisa maju secara independen, dan aturannya tidak ada seperti itu, kecuali kalau bupati, wali kota itu bisa. Jadi cobalah jangan terbawa oleh bosmu lah. Bosmu lah. Jadi kalau Anies suka berbohong, kamu jangan. Kalau Anies suka ngeles, ya kamu jangan. Jujur aja. Gitu, adanya. Jujur aja, enggak, malah kejujuran itulah yang menjadi nilai tambah. Soalnya nilai lebih. Anies sendiri selalu mengatakan bahwa saya berhasil, lihat rekam jejaknya saya di DKI. Lah rekam jejaknya jeblok. Indikatornya apa kalau Anies itu di DKI jeblok? Indikatornya adalah sangat mudah sekali kalau kita melihat. Kalau kita melihat mudah sekali. Apa itu? Elektabilitasnya rendah. Kalau seandainya dia berhasil, pasti elektabilitasnya tinggi. Tinggi, jelas. Prabowo dan Ganjar itu pasti, karena DKI Jakarta itu adalah sentral. Orang memandang ke situ, melihat ke situ, itu akan terlihat dengan jelas. Makanya dengan elektabilitas yang sangat rendah itu terbukti yang dikatakan banyak orang bahwa Anies gagal dan sering suka berbohong gitu loh. Itu apa namanya tuh? Satu kecerdasan tapi digunakan untuk berbohong, gitu. Sehingga pendukungnya terhipnotis oleh kata-katanya yang begitu indah tapi sebetulnya menyesatkan. Ini yang sangat jelek sekali kalau menurut saya. Mestinya disuarakan secara jujur apa adanya. Anies tidak bisa bekerja, ya memang iya, buktinya dia tidak memanfaatkan kecerdasannya itu untuk bekerja. Kalau dia bisa memanfaatkan kecerdasannya untuk bekerja, maka yaitu yang mengenai normalisasi dan naturalisasi, itu kalau digabung, hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa. Tapi kenyataannya naturalisasi tidak dikerjakan, apalagi normalisasi. Dan yang lebih mengerikan lagi, dia mengaku bahwa yang penggantinya sekarang PJS-nya itu berhasil menyelesaikan sodetan Ciliwung itu. Dia bilang bahwa itu kerjanya saya loh. Ini kan lucu. Katanya dia bekerja secara diam-diam, ini goblok lagi. Seorang pejabat bekerja secara diam-diam. Pejabat publik lagi ya. Bukankah dengan diketahui oleh masyarakat itu menunjukkan bahwa pimpinannya itu adalah bekerja? Kalau diam-diam, mana orang tahu dia bekerja? Ini suatu pernyataan yang aneh juga gitu. DP 0 rupiah katakanlah itu juga sama. Saat debat dia mengebu-ngebu mengatakan bahwa saya adalah gubernur yang mempunyai solusi untuk menciptakan atau memberikan rumah terhadap orang miskin. Tapi kenyataannya tidak kan?
Itu ya yang sering terjadi seperti itu. Banyak sekali kebohongan-kebohongan yang dia sampaikan. Dan bagi saya nggak masalah, karena kan sudah terbukti bahwa indikatornya itu bahwa Anies itu gagal mengelola DKI Jakarta saat menjadi gubernur, yaitu elektabilitasnya itu adalah rendah sekali. Apabila dia itu bagus, pasti elektabilitasnya sangat tinggi di atas Ganjar dan Prabowo. Itu saja. Ya, sekali lagi ya, bahwa Anies itu karyawan partai, ya. Sama Karyawan partai, petugas partai yang lainnya itu sama, jadi nggak ada bedanya lah. Jadi tidak perlu disuarakan lagi bahwa Anies seolah-olah itu petugas rakyat. Anies itu bukan petugas partai atau karyawan partai lah lebih tepatnya yang sering kita dengar itu ya. Salam merdeka. Pendukungnya Anies teriak-teriak menang 1 putaran. Mimpi kepecirit. Inilah yang dikhawatirkan teman-teman. Ketika pendukungnya merasa percaya diri, ketika Anies datang, seperti di Makassar, masa membludak kemana-mana, padahal itu ada door prize. Dan ini ada juga di Malang, ada rencana Anies datang, ada juga hadiah-hadiah bonus-bonus. Dan pendukung Anies melihat masa itulah representasi dukungan terhadap Anies. Gitu loh. Nanti dikhawatirkan ketika Anies kalah, mereka menggugat KPU. Melawan kardus kosong, dicurangi segala macam. Dan mereka nggak percaya survei elektabilitas itu Anies kan ditempatkan di terendah. Mereka nggak bakal percaya. Khawatirnya mereka ketika kalah nanti mereka akan menggugat, demo, teriak-teriak begitu. Mengenai soal FPI teman-teman, Anies nggak bakal menjawab secara tegas apakah dia mendukung FPI atau nggak bakalan, karena Pak Anies masih memerlukan suara dari FPI seperti ketika Pilkada DKI Jakarta, dan sangat membutuhkan suara itu. Maka hari ini hanya Ganjar Pranowo yang secara tegas menentang FPI, HTI, PKI, hanya Ganjar Pranowo. Ya. Terus soal petugas partai, semuanya petugas partai. Bahkan Anies sendiri mengakui bahwa dia adalah petugas partai. Ayo, pendukung-pendukungnya Pak Anies yang mengatakan bahwa Anies adalah petugas rakyat, siapa? Anies sendiri mengatakan bahwa dia adalah petugas partai. Bahkan karyawan partai kalau perlu. Karena bukan kader partai dia. Ya, jadi harus berpikir cerdas, berpikir waras. Sekali lagi teman-teman, ini khawatir kita ya. Seperti kejadian ketika Prabowo dulu. Kalah tiba-tiba menyalahkan KPU, menyalahkan penyelenggaraan pemilu. Itu yang bahaya. Itu nggak bisa menjadikan tolak ukur ketika kita datang atau capres datang ke suatu daerah tiba-tiba masa membludak. Itulah menjadi indikator. Enggak. Ada beberapa faktor kenapa rakyat datang ke situ, warga datang ke situ, ada beberapa faktor juga. Karena iming-iming door prize, hadiah bonus, ingin mendapatkan hadiah, ingin bertemu, akan melihat sosok capresnya seperti apa. Tentu kita juga penasaran. Saya sendiri juga penasaran ketika mungkin Anies Baswedan akan datang di daerah saya. Pasti saya akan datang. Karena penasaran melihat mukanya secara langsung Pak Anies itu seperti apa. Begitu. Jadi bukan tolak ukur ketika kita melihat massa atau warga yang datang ketika capres tersebut hadir. Karena majority silent itu tentu lebih luar biasa. Pemilih-pemilih yang diam tiba-tiba menginginkan capres A, B itu luar biasa. Itu nggak bisa kita ukur begitu loh. Jadi janganlah kepedean melihat masa-masa yang ada itu, jangan kepedean. Kalau dibandingkan Pak Ganjar itu ketika ada di suatu daerah juga ramai banget. Apakah melihat itu semua? Enggak. Makanya sampai sekarang juga pendukung-pendukung Pak Anies itu enggak percaya dengan survei-survei, karena mereka melihat dari masa yang hadir, masa yang dia hadir ketika Anies datang, warga yang hadir. Padahal itu bukan tolak ukur, Ya ada beberapa faktor kenapa mereka hadir, itu ada banyak faktor sekali. Jadi bukan menjadikan tolak ukur. Terima kasih teman-teman. Kita lihat bagaimana ke depan 2024. Siapa pemenangnya antara ketiga
baca pres atau capres tersebut, atau mungkin nanti malah ada 2 capres, Pak Prabowo dan Pak Ganjar. Pak Anies malah tereliminasi. Bisa saja hal itu terjadi. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.